Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Ahmad Imadi Batubara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mandailing Natal, asal sekolah SMK Negeri 1 Panyabungan. Izinkanlah saya untuk membuat jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 11 sebagai cermin diri saya. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Model yang saya buat adalah model 4F atau yang sudah saya konversi menjadi 4P. P yang pertama, peristiwa atau fact. Di tanggal 20 Oktober 2022, pembukaan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui virtual Zoom, yakni adalah Bapak Nadiem Makarim. Kemudian dilanjutkan di tanggal yang sama, yakni adalah pengenalan LMS bagi fasilitator PP dan CGP Angkatan 7 dilaksanakan pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Di tanggal 21 Oktober 2022, mulai jam 8.00 sampai dengan jam 11.59 WIB, diadakan pre-test atau tes awal paket modul 11. Ini adalah merupakan pengalaman baru saya di LMS. Tanggal 22 Oktober 2022, lokakarya orientasi yang dimulai pukul 8.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, yang pada waktu itu dihadiri oleh 2 bapak dari BBGP Sumut, kemudian Kabid Ketenagaan Kependidikan, kepala sekolah yang diundang, kemudian CGP Angkatan 7, dan pada saat itu membawa pertama fakta integritas yang 10 poin, yang kedua SPT dari kepala sekolah. Disinilah bertemunya calon guru penggerak Angkatan 7 dan PP saya pada saat itu adalah bertemu pertama kali, yakni dengan Bapak Abdul Mujur. Kemudian di tanggal 24 Oktober 2022, mulai dari diri sendiri, maka pada saat itu kami disuruh membuat tulisan reflektif dan kritis dengan jumlah minimal 300 kata dan maksimal 500 kata. Tanggal 25 Oktober 2022, eksplorasi konsep, di mana kami diberi tugas untuk merekam audio atau video di mana durasinya dibatasi 20 menit tentang tanggapan refleksi kritis kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta memberikan komentar atau umpan balik kepada audio dan video yang diunggah oleh rekan-rekan. Di tanggal 26 Oktober 2022, melanjutkan eksplorasi konsep, yakni dengan dialog virtual melalui Google Meet, yang pada saat itu dipandu oleh Ibu Fasilitator Ibu Nurhayani, di mana kami dibagi 2 kelas, yakni kelas A dan kelas B.
kebetulan saya adalah kelas B, maka masuk jam 15.30 sampai dengan 17.00, di mana yang paling didominasi di sini adalah para guru penggerak, yakni adalah tentang kehadiran dan keaktifan dalam diskusi kelompok. Tanggal 27 Oktober 2022, yakni adalah ruang kolaborasi, di mana kami dibagi lagi dua kelompok. Kembali saya kelompok B, jam masuknya 19.00 sampai dengan 21.15, di mana tema yang dibahas adalah tentang kearifan budaya lokal yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Kemudian kehadiran dan aktifan dalam diskusi persentase sangat dibutuhkan oleh CGP Angkatan 7 ini. Di tanggal 28 Oktober 2022, kembali melanjutkan ruang kolaborasi dengan cara persentase kelompok, yakni dengan Google Meet pada 11A51, di mana kami disuruh untuk mempresentasikan kelompok, dan kemudian tugas yang dibebankan kepada kami adalah mengunggah hasil persentase yang dipresentasikan pada diskusi kelompok itu. Di tanggal 31 Oktober 2022, demonstrasi kontekstual, yakni kami disuruh membaca instruksi penugasan 11A6, dan tugas yang dibebankan kepada kami adalah membuat video atau karikatur, komik, lagu atau puisi menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman baru. Hal ini berlanjut, tugas ini sampai tanggal 1 November 2022. Di tanggal 2 November 2022, elaborasi, disuruh membaca instruksi 11A7. Di tanggal 4 November 2022, melanjutkan elaborasi, di mana elaborasi tersebut diadakan diskusi virtual melalui Google Meet dengan instruktur Ibu Dr. Diah Suliswati MPD, di mana kami CGP kabupaten-kabupaten lain bergabung pada kala itu di room. Kegiatan yang kami lakukan adalah berbagai tanya jawab dalam ruang diskusi tersebut, yakni mengenai seputar refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara secara matang dan kesimpulan. Di tanggal 4 November 2022, koneksi antar materi, di mana kami disuruh menyimpulkan refleksi di 11A8, sedangkan tugas yang dibebankan kepada kami adalah mengunggah hasil kesimpulan dan refleksi dapat berupa artikel, grafik, video, rekaman audio, persentase, artikel, dan lain-lain. Ini diunggah di Google Drive atau YouTube agar bisa diakses oleh fasilitator. Dan alhamdulillah ini sudah kami lakukan. Kemudian di tanggal 6 November 2022, jurnal refleksi 2 mingguan. Tugas yang diberikan kepada kami adalah mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktek baik yang telah dilakukan
dengan istilah yang saya buat adalah 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 2. Perasaan atau feelings. Perasaan saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini sangat senang, terharu, dan termotivasi, sekaligus bangga karena bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini yang kebetulan di Mandailing Natal yang lulus angkatan ini hanya 20 orang. Alhamdulillah, izin Tuhan Yang Maha Kuasa termasuk saya. Kemudian terima kasih saya dari berbagai pihak, fasilitator, instruktur, PP, BGP, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Segalanya, memberikan kesehatan kepada saya untuk menjalani pendidikan ini sampai berakhir dengan selesai dan sukses. Amin, amin, amin. Dan kelak ilmu yang saya dapatkan dapat saya berkolaborasi membaginya kepada komunitas, rekan-rekan guru yang lain di sekolah saya maupun di sekolah yang lain. 3. Pembelajaran findings. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 11 adalah: pertama, merubah cara berpikir saya sehingga saya menghargai kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. 2. Menjadi pendidik dan penuntun. 3. Pembelajaran yang menyenangkan. Setelah merubah cara berpikir saya, merubah pula lah sikap saya dengan pendidikan berpihak pada murid, pengembangan budi pekerti, dan menuntun bukan menuntut. 4. Penerapan feature. Penerapan yang saya lakukan setelah mempelajari modul 11 refleksi Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Menjadi teladan bagi anak murid saya. 2. Menciptakan merdeka lahir batin. 3. Mengakomodir karakter, minat, dan bakat anak. 4. Berkolaborasi dengan murid. 5. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal. 6. Pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Pendidikan Indonesia lebih maju ke depan. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.